Selamat pagi pemirsa, rasa aman adalah fondasi utama sebuah kota. Sebagus apapun infrastruktur kota yang dimiliki, setinggi apapun gedung-gedung yang menjulang, dan semegah apapun pusat-pusat perbelanjaannya, semuanya akan kehilangan daya tarik bila masyarakat merasa hidup di tengah ancaman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 3 Agustus 2026 dengan tema Jangan Kesankan Indonesia Tidak Aman bersama saya Luna Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Sehat dan aman. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ini pertanyaan besarnya. Ketika ditanyakan kepada para pengelola pusat perbelanjaan, mereka mengatakan sebetulnya bukan ingin menimbulkan kesan tidak aman, karena memang untuk membuat batas yang jelas, kata mereka, antara mall dan ruang publik. Pertanyaannya adalah, muncul kesan tidak aman itu, siapa yang berpikir? Lalu kemudian bagaimana mengatasinya? Apa pesan editorial untuk pagi ini, Mas Tommy? Ya, memang kita berangkat dari apa yang sampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, bahwa Jakarta harus menciptakan situasi yang aman, dan kemudian rasa aman itu dicerminkan dengan tidak berlebihan untuk membatasi ruang publik dengan ruang private. Dan kalau kita lihat memang aturan lama sudah menyebutkan bahwa terutama di sepanjang Sudirman Tamrin itu kan diminta untuk tidak memasang pagar, dan itu membuat kemudian ada kedekatan antara masyarakat publik dengan kemudian ruang private. Tetapi di sisi lain yang ingin disampaikan adalah di negara-negara yang maju, negara-negara yang mempunyai citra yang aman, dan rasa aman itu dirasakan, memang tidak ada batasan itu. Nah, ini yang ingin dibangun oleh Jakarta, bahwa Jakarta adalah sama dengan kota-kota besar di dunia yang lain. Itu apakah itu di New York, apakah itu di London, apakah itu di Singapura, apa itu di Hong Kong, memang supaya ruang itu tidak terlalu tidak ada batasnya. Tapi sekali lagi di sisi lain kita harus juga menangkap perasaan yang tadi di awal disampaikan oleh Leo, bahwa para pemilik pusat perbelanjaan ini kan ada perasaan bahwa situasinya kan tidak kondusif. Dan sebetulnya kan bukan hanya pemilik gedung-gedung di pusat jalan utama. Kita lihat beberapa perumahan juga sekarang melakukan pembatasan antara ruang publik dengan ruang private itu. Nah, kembali lagi, ini kan sebetulnya ingin kita sampaikan adalah betapa pentingnya law and order itu, ya kan, ketertiban, yang selama ini memang menjadi PR, dan ini sebetulnya pesan juga tentunya kepada para aparat keamanan, khususnya para polisi, untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan. Nah, perasaan-perasaan ini yang sekali lagi muncul sekarang ini di bulan Agustus, akan ada demo segala macam yang kemudian akhirnya menciptakan semua orang saling tidak aman. Nah, ini yang kita ingin sampai diingatkan oleh media Indonesia adalah ayo kita bangun lagi rasa kebersamaan dan sama-sama untuk menjaga situasi yang tertib dan aman ini, supaya kemudian kita juga menjadi hidup yang normal. Bagaimana membuktikan bahwa benar-benar Indonesia itu aman, kita akan bahas, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026, Jangan Kesankan Indonesia Tidak Aman. Jangan kesankan Indonesia tidak aman. Rasa aman merupakan fondasi utama sebuah kota. Sebagus apapun infrastruktur yang dimiliki, setinggi apapun gedung-gedung yang menjulang, dan semegah apapun pusat-pusat perbelanjaannya,
semuanya akan kehilangan daya tarik apabila masyarakat merasa hidup di tengah ancaman. Karena itu, persepsi mengenai keamanan bukanlah perkara sepele. Persepsi yang keliru dapat menimbulkan keresahan yang dampaknya tidak kalah besar jika dibandingkan dengan gangguan keamanan itu sendiri. Belakangan, muncul fenomena yang patut disayangkan di Jakarta dan di Surabaya. Sejumlah perbelanjaan dan gedung perkantoran di kedua kota besar itu memasang pagar tambahan dengan ketinggian yang mencolok. Barikade permanen itu memang mungkin dimaksudkan sebagai langkah antisipasi. Namun, pada saat yang sama, ia juga mengirimkan pesan visual yang sangat kuat kepada publik bahwa ibu kota sedang berada dalam kondisi genting dan tidak aman. Pesan semacam itu tentu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi, sebab rasa aman masyarakat dibangun bukan hanya oleh kehadiran aparat keamanan, tetapi juga oleh simbol-simbol yang mereka lihat setiap hari. Ketika mal dan gedung-gedung besar seolah berubah menjadi benteng, masyarakat dengan mudah berasumsi bahwa ancaman besar sedang mengintai. Karena itu, pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menegaskan bahwa kondisi Jakarta tetap aman dan layak didukung. Tidak ada keadaan luar biasa yang mengharuskan pemasangan pagar tambahan secara permanen. Permintaan agar pagar-pagar tersebut segera dilepas merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial di Jakarta berlangsung normal. Tentu setiap pengelola gedung memiliki hak untuk meningkatkan sistem pengamanan aset dan pengunjungnya. Namun, pengamanan hendaknya dilakukan secara proporsional, berbasis analisis risiko, dan tidak menimbulkan kepanikan publik. Selain itu, kendati membuat pagar ialah hak privat, namun hak itu pun dibatasi oleh peraturan daerah yang hanya mengizinkan tinggi pagar maksimal 1,25 meter hingga 1,5 meter. Di Jakarta, Perda DKI Jakarta nomor 7/1991 tentang bangunan hanya membolehkan tinggi pagar depan bangunan maksimal 1,5 meter. Maka pembangunan pagar setinggi sekitar 3 meter bisa malah berbahaya. Teknologi pengawasan, penguatan prosedur keamanan, serta koordinasi dengan aparat jauh lebih efektif daripada membangun kesan bahwa sebuah kawasan sedang menghadapi ancaman luar biasa. Jakarta merupakan pusat pemerintahan, bisnis, investasi, dan pariwisata. Persepsi mengenai keamanan kota ini sangat menentukan kepercayaan investor, kenyamanan wisatawan, hingga optimisme dunia usaha. Membangun citra bahwa Jakarta tidak aman tanpa dasar yang jelas sama saja dengan merugikan kepentingan bersama. Dampaknya bukan hanya psikologis, melainkan juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan iklim investasi. Lebih berbahaya lagi apabila muncul pihak-pihak yang sengaja meniupkan narasi bahwa Jakarta berada dalam situasi yang mencekam. Provokasi semacam itu hanya akan memperbesar kecemasan masyarakat, memicu spekulasi, dan menggerus kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam menjaga keamanan. Di era media sosial, narasi yang dibangun tanpa fakta dapat menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut diproduksi secara artifisial. Keamanan memang harus terus dijaga, tetapi ketenangan publik juga wajib dipelihara. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat harus menyampaikan pesan yang sama bahwa Jakarta juga kota-kota lainnya tetap kondusif. Aktivitas berjalan normal dan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Kota yang aman adalah kota yang warganya merasa terlindungi tanpa harus terus-menerus diingatkan bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Jangan sampai pagar-pagar itu justru menjadi monumen yang menebarkan ketakutan. Padahal kenyataannya, Jakarta tetap aman untuk bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Di bagian berikut Anda bisa kenyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada pemirsa Metro TV Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Mas Tommy. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan, Pak. Saya lagi bikin judul lagu, judulnya adalah Pagar Itu Bermacam-Macam. Jadi ada pagar makan tanaman, ada pagar makan lautan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang ada pagar menjulang tinggi dibangun di mana-mana. Yang pertama, Bang Leo dan Mas Tommy, itu tolong sampaikan ke Pramono, usahanya harus dua, selain melarang pagar tinggi, juga harus ada jaminan bahwa keamanan itu betul-betul di DKI itu terjamin. Karena apa? Kalau Jakarta terkesan tidak aman, yang paling bahaya selain rasa resah dan gundah gulana bagi warga Jakarta, juga hengkangnya para investor dari Jakarta. Jangankan langgeng, jangankan datang investor baru, calon investor pun meragukan untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi sekali lagi, yang namanya pagar tinggi itu tidak menjamin, karena itu adalah pengamanan secara fisik. Saya pernah Mas Tommy di Singapura, di Malaysia, di Prancis, di rumah KBRI itu di tempatnya Pak Dodi Tisnamijaya. Itu begitu ada pagar dan patung tertabrak oleh mobil, itu nggak langsung boleh diperbaiki dengan pagar tinggi, tapi tata kota yang akan turun tangan, yang akan terus melestarikan bentuk kotanya. Jadi hati-hati antara pendekatan fisik dengan pendekatan non-fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ada banyak macam pagar. Tapi yang paling penting kalau saya pikir, Mas Tommy, pendapat dari Pak Sunoto adalah Gubernur, dalam hal ini pemerintah Jakarta, harus memberikan jaminan keamanan. Betul. Bagaimana Mas? Betul, Leo. Jadi memang kayak lagi, ini kan kalau menari tango itu harus berdua. It takes two to dan tango. Ini it takes two to tango. Dan memang kembali lagi, rasa aman itu kan namanya rasa, subjektivitasnya sangat tinggi. Betul. Ya. Dan sekali lagi, semua orang yang punya di rumah aja, ya kan, semua orang kan punya pilihan. Pilihan pagar tinggi atau yang pada biasa-biasa saja, terbuka atau tertutup. Jadi kembali lagi, yang diperlukan adalah bagaimana ada jaminan. Saya setuju dengan Pak Sunoto tadi, ada jaminan. Dan siapa yang memberikan jaminan itu? Aparat penegak keamanan. Siapa itu? Polisi. Jadi kalau sekarang kita ingin menciptakan rasa aman, ya betul-betul harus dijamin. Jakarta itu aman dalam segala hal, ya kan? Bukan hanya aman terhadap ancaman takut pada orang yang melakukan aksi demonstrasi, bukan. Tetapi premanisme misalnya, ya kan? Ya kan? Tidak ada lagi ada pencurian gitu. Bagaimana orang itu betul-betul merasa bahwa sekeliling dia itu betul-betul menjamin. Kembali lagi, kalau kita kembali lihat paling mudah adalah kita ke Singapura, ya kan? Orang tidak pernah ada rasa takut untuk meninggalkan barang, karena dia yakin tidak ada orang akan mengambil. Mengapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena diajarkan sejak kecil, barang orang bukan barang kita. Jadi kalau kita menemukan barang apapun, sepanjang bukan barang kita, jangan dipegang. Nah, itu kan nomor satu yang paling dasar. Yang kedua adalah aparat keamanan itu selalu hadir, dan bisa cepat menyelesaikan masalah. Dan kemudian ada hukum yang keras yang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran. Nah, hal-hal seperti ini yang sekali lagi harus kita bangun. Bukan hanya sekadar melarang membuat pagar, tapi bagaimana sekarang pekerjaan kita bersama adalah menciptakan rasa aman. Sekali lagi, masyarakat pun harus punya tanggung jawab untuk ikut menciptakan rasa aman itu. Jangan kemudian setiap kali, sebagai contoh ya kan, aksi demonstrasi harus juga sampai
ada keributan, sampai merusak, ya, menyampaikan ekspresi, sampaikan saja. Gitu. Nah, kembali lagi kita harus menata yang lebih besar lagi. Dan tadi saya kira sangat menarik disampaikan oleh Pak Sunoto adalah Jakarta itu betul-betul barometer. Yeah. Kalau Jakarta tidak bisa menciptakan rasa aman, maka orang akan mengambil kesimpulan Indonesia secara keseluruhan tidak aman. Karena itu sekali lagi, sekarang mari kita sama-sama menciptakan rasa aman itu, tetapi mari kita buktikan bahwa Jakarta itu aman, ya, dan mari kita sama-sama jaga supaya kemudian citra Jakarta, citra Indonesia betul-betul menjadi bagian dari kota yang bisa menjamin rasa aman bagi siapapun, apakah itu penduduk, apakah itu pendatang, bahwa mereka mempunyai jaminan. Memori akan situasi yang memang sempat tidak aman, Mas Tommy. Tahun lalu kan ada ribut-ribut ketika demonstrasi di DPR. Belum lama, pekan lalu ya, itu malah diduga keributan antara warga dengan debt collector terjadi di Matraman, Jakarta Timur. Ini kan sesuatu yang masih diingat masyarakat Jakarta, dan itu yang membuat akhirnya rasa aman itu mungkin sedikit terusik. Nah itu dia, itu bagaimana Mas? Ya betul, sekali lagi, yang sekarang ini kembali lagi perasaan yang muncul. Kembali lagi ya, namanya perasaan itu subjektif. Betul. Ya. Apa yang dilihat, apa yang terjadi di Matraman sebagai salah satu contoh, dan itu banyak di tempat yang lain. Betul. Yang tadi saya katakan, premanisme itu tidak bisa kemudian dikendalikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sekarang kembali lagi, ini PR siapa? Menurut saya ini adalah PR-nya polisi. Tugas polisi itu menciptakan keamanan dan ketertiban. Law and order itu ada di tangan polisi. Karena itu sekarang mungkin Pak Pramono minta kepada Kapolda, Presiden minta kepada Kapolri, kembalikan polisi kepada fungsinya untuk menciptakan rasa aman itu, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Hilangkan premanisme, ya kan, kemudian buat masyarakat itu betul-betul merasa dalam hidup yang normal. Dan kita memimpikan dan mengharapkan adanya itu. Kita harus jeda dahulu, Mas Tommy dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, kalau bicara memori, itu kan ada waktunya dia harus digantikan. Kalau memang masih ada memori bahwa beberapa waktu yang lalu ada gangguan keamanan di beberapa bagian Jakarta, maka harus ada juga kenyataan baru yang menunjukkan bahwa memang keamanan itu terjaga dengan baik di Jakarta. Bahwa memang tidak ada tempat-tempat usaha yang misalnya bisa diduduki, bisa diganggu oleh preman. Ini bagaimana kemudian pemerintah daerah juga polisi membuktikannya, Mas? Ya, sekarang PR bagi polisi sekali lagi menurut saya untuk menunjukkan kredibilitasnya dan kemudian menjadi sosok yang memang dihormati, disegani oleh masyarakat. Kita kalau Leo bicara soal histori, Leo setelah 1998 itu kan sempat ada perasaan bahwa kita hidup dalam situasi yang tidak aman. Saya masih ingat dulu zaman Ibu Megawati, ya Pak Taufik Kemas itu sampai membantu Polda Metro menyediakan beberapa kendaraan dan meminta kepada polisi itu untuk hadir di tengah masyarakat, ya kan. Dan mobilnya itu harus melakukan patroli. Dan sekali lagi di banyak negara, di Tokyo misalnya Leo, di London misalnya Leo, di tempat-tempat keramaian itu, polisi hadir hanya untuk berjalan saja. Tetapi karena sosoknya itu dihormati, dan setiap kali polisi itu bisa melakukan keputusan penegakan hukum yang baik, maka keamanan dan ketertiban itu tercapai. Itu akan meningkatkan rasa aman itu ya, betul, rasa percaya dari masyarakat. Bayangkan kalau di London itu, Leo, polisi itu hanya bawa tongkat, Leo. Dengan cukup tongkat, tidak ada orang berani untuk melakukan pelanggaran hukum. Bahkan di banyak negara, kekerasan terhadap aparat keamanan yang sedang bertugas itu hukumannya keras. Sangat berat ya. Karena itu kemudian dia direspek.
Tetapi pribadi polisinya juga memang menunjukkan bahwa dia sebagai pribadi yang pantas untuk dihormati. Memang terhormati. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya harus kita kembalikan, harus kita bangun lagi. Kalau kemudian polisi di Jakarta melakukan patroli saja, ya kan secara rutin. Sepanjang Sudirman Tamrin mereka jalan di sana, ya kan? Atau kemudian ada mobil yang berkeliling berpatroli itu, orang akan merasa yakin. Dan ketika ada sekali lagi tindakan-tindakan tadi katakan premanisme, polisi hadir untuk kemudian melakukan penegakan hukum. Karena sekali lagi pada diri polisi itu melekat hukum, dan polisi itu secara individual dia bisa melakukan tindakan. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita terus kita bangun, kita kembalikan. Sudah terlalu lama kita ini hidup dalam situasi yang kemudian perasaan, ya kan, rasa aman itu terlalu jauh bagi kita. Dan itu bisa tercermin. Hanya di Jakarta sekarang ini loh, kita masuk ke tempat pertokoan, masuk ke hotel, mobil kita sampai diperiksa. Apa maksudnya? Ya kan? Artinya kan memang ada perasaan tidak aman. Berani tidak sekarang kita, ya kan, sama dengan negara kota-kota besar yang lain. Orang itu bebas, tetapi kemudian sistem dan orang itu mendukung dengan misalnya CCTV, dengan polisi yang selalu hadir untuk melakukan patroli, dan dia menjadi bagian setiap kali ada keluhan masyarakat mampu menyelesaikan. Kalau kita mampu melakukan itu, ya didukung oleh keinginan masyarakat untuk kemudian sama-sama menjaga kota ini, saya yakin Jakarta akan menjadi salah satu kota teraman di dunia. Baik, kita berharap betul bahwa itu yang akan terjadi, Mas Tommy, dan memang Jakarta aman selama kita yang ada di Jakarta sama-sama mengamankannya. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, kota yang aman adalah kota yang warganya merasa terlindungi tanpa harus terus-menerus diingatkan bahwa mereka sedang ada dalam bahaya. Jangan sampai pagar-pagar justru menjadi monumen yang menebarkan ketakutan, padahal Jakarta aman untuk bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.